Halo, jumpa lagi di channel Welinas Bayang Official. Nah, saya mohon maaf ya karena tidak sempat untuk membahas satu persatu semua soal-soal yang sudah disajikan dalam tryout gratis. Tapi hari ini kita akan mengupload kira-kira sekitar 30 atau 40 soal dalam beberapa part video tentang pembahasan soal-soal yang kemungkinan besar akan keluar. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembahasannya secara singkat saja supaya lebih banyak soal yang bisa kita bahas. Nah, seperti biasa bagi kamu yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa di subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih. Soal nomor 1, seorang bayi laki-laki umur 2 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis bayi sehat, tidak ada keluhan. Hasil pemeriksaan kesadaran kompos mentis, berat badan 10,5 kg. Jadi umur 2 tahun, berat badan 10,5 ini merupakan batas normal ya. 9 sampai 11 itu masih batas berat badan normal. Panjang badan 84 cm, suhu 36,8, pernapasan 30 kali per menit. Hasil jawaban pada KPSP berjumlah 8. Nah, jadi kalau 8 itu artinya perkembangannya itu meragukan ya. 9, 10 itu berarti normal ataupun sesuai. 7 dan 8 artinya perkembangan meragukan. Nah, tindakan apa yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Anjurkan konsultasi dengan dokter spesialis anak. B. Penimbangan kembali 1 bulan yang akan datang. C. Evaluasi perkembangan 3 bulan kemudian. D. Evaluasi KPSP ulang 2 minggu kemudian. E. Konsultasi dengan ahli gizi. Nah, jadi sebenarnya sampai umur 2 tahun ini seharusnya normalnya itu adalah evaluasi perkembangan itu setiap 3 bulan sekali. Namun karena ini skornya 8 artinya perkembangan meragukan, jadi kita perlu melakukan evaluasi 2 minggu kemudian. Jawabannya D. Soal nomor 2, seorang bayi laki-laki umur 1 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan mencret 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis bayi rewel, BAB 3-5 kali sehari, konsistensi cair, tidak ada darah dalam tinja, minum banyak. Nah, artinya kalau misalnya sudah rewel dan minum banyak, ini sudah merupakan dehidrasi sedang ya. Tapi kalau hanya turgor kulitnya yang melemah, itu masih dehidrasi ringan. Tapi karena sudah ada keterangan minum banyak, ini ciri-ciri dehidrasi sedang. Kesadaran kompos mentis, berat badan 8,5, panjang badan 74, suhu 37,5, sudah mulai mau demam ya, tapi masih 37,5. Jadi antipiretik tidak perlu karena biasa antipiretik itu kita berikan saat suhu 38 derajat Celcius. Nah, mata tidak cekung. Nah, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Pemberian zinc selama 1 minggu, pemberian teh manis, pemberian antipiretik, pemberian antibiotik, pemberian oralit. Jawabannya E, pemberian oralit. Karena di sini ya pemberian zinc minimal itu selama 10 hari. Nah, karena di sini zincnya hanya 1 minggu, jadi lebih tepatnya itu adalah E, pemberian oralit. Soal nomor 3, seorang bayi perempuan umur 1 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan demam sejak 3 hari yang lalu. Anamnesa bayi rewel, tidak ada batuk pilek, menyusu kuat. Nah, hasil pemeriksaan berat badannya 8,5, panjang badan 75, suhu 37,8, pernapasan 30 kali per menit. Tampak ruam merah kecoklatan di sekitar telinga. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari campak ya. Kepala dan leher. Ya, ruamnya di sekitar telinga, kepala dan leher. Dan mata tidak merah, tidak ada luka pada mulut. Nah, jadi matanya tidak ada merah karena kadang-kadang kalau campak itu bisa sampai keruh dan merah pada mata ya. Rencana asuhan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Mata tidak perlu karena matanya tidak merah dan juga tidak perlu langsung dirujuk ke rumah sakit, suhunya juga tidak terlalu panas ya. Antipiretik juga tidak perlu, antibiotik juga tidak ya. Jadi di sini cukup dengan pemberian vitamin A. Jawabannya E. Soal nomor 4, seorang bayi laki-laki umur 6 bulan ya, bawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Anamnesis bayinya sehat, tidak ada keluhan, menyusu kuat. Imunisasi sebelumnya BCG, polio 1 sampai 4, DPT 1 sampai 3, hepatitis B 1 sampai 3. Ini sudah hampir lengkap juga ya. Hasil pemeriksaan kesadaran kompos mentis, berat badannya 7,5, panjang badan 66 cm, suhu 36,8,
Dan jawabannya pada KPSP adalah 9, berarti normal ya. 9, 10 itu normal atau sesuai. Umur berapakah bayi tersebut dijadwalkan dipantau kembali tumbuh kembangnya? Nah, di sini saya ingatkan kembali sampai bayi berumur 2 tahun ya, 24 bulan ya. 3 bulan sampai 24 bulan itu cek KPSP-nya itu setiap 3 bulan sekali. Dan umur 2 tahun sampai 6 tahun ya, itu dilakukan cek KPSP itu setiap 6 bulan sekali. Nah, jadi di sini kan dia datang umur 6 bulan, berarti 3 bulan lagi umurnya sudah 9 bulan gitu ya. Jadi jawabannya adalah C, 9 bulan. Nomor 5, seorang bayi perempuan umur 2 tahun bawa ibunya ke puskesmas, keluhannya batuk sejak 1 bulan. Nah, berarti batuknya sudah cukup lama ya, 1 bulan. Anamnesisnya batuk tidak disertai pilek, tidak ada demam, batuknya berdahak, riwayat imunisasi dasar lengkap, makannya 3 kali sehari porsi sedang. Pemeriksaan berat badan 10 kg. Ya, ini juga cukup agak kurus ya, 2 tahun 10 kg, tapi masih batas normal. Panjang badan 84 cm, suhu 37, pernapasan 34 kali per menit. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Kolaborasi pemberian antibiotik. B. Rujuk ya untuk pemeriksaan lanjut. C. Pemberian jeruk nipis. D. Pemberian obat batuk yang aman. E. Pemberian pelega tenggorokan. Nah, karena ini batuknya sudah 1 bulan, jadi rujuk untuk pemeriksaan lanjutan adalah pilihan jawaban yang paling tepat. Tetapi kita tidak harus menunggu 1 bulan dulu untuk dirujuk ya. Biasanya 2 minggu juga sudah kita bisa lakukan rujuk untuk mendapatkan pemeriksaan lanjutan. Jawabannya B. Soal nomor 6, bidan menolong persalinan start spontan. Bayinya menangis kuat, kulit merah, pergerakan aktif. Berarti Apgar skornya bagus ya. Pemeriksaan berat badan 3.600, panjang badan 49, terdapat pembengkakan pada kepala, teraba lunak, batas tidak jelas. Nah, ini sudah langsung kelihatan. Batas tidak jelas dan melewati sutura. Nah, jadi ini merupakan ciri-ciri dari kaput ya. Kaput itu berbeda dengan sepal. Kalau sepal itu dia batasnya itu jelas dan dia tidak melewati sutura, itu kalau sepalohematom. Tapi kalau kaput dia bisa menyeberang ataupun melewati sutura dan batasnya tidak jelas dan berisi cairan limpe. Nah, jadi ini merupakan ciri-ciri dari kaput suksadenium. Jawabannya B. 2 jam yang lalu sudah dilakukan IMD 1 jam dan telah mendapatkan asuhan BBL 1 jam pertama. Nah, berarti dalam 1 jam pertama sudah mendapatkan IMD dan memang IMD itu selalu diberikan pada 1 jam pertama ya. Berat badan 3.500, panjang badan 55, frekuensi jantung 110, suhu 37 derajat Celcius, gerakan aktif, tonus otot baik, berarti semua dalam batas normal. Nah, rencana prioritas apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, jadi ini ceritanya masih 1 jam yang lalu dan sudah diberikan asuhan ya, asuhan 1 jam pertama, berarti di 1 jam pertama itu sudah diberikan IMD dan juga di situ sudah diberikan Fitka ya tentunya. Jadi biasanya 1 jam setelah Fitka itu di situ kita memberikan suntikan imunisasi hepatitis B0. Jadi jawabannya yang paling tepat di sini adalah D, imunisasi hepatitis B0. So, nomor 8, perempuan baru saja melahirkan 1 menit yang lalu di klinik bersalin. Umur kehamilan aterem ya. Bayi menangis kuat, warna kulit kemerahan, bayi mulai mencari puting susu. Setelah 1 jam dilakukan pemeriksaan antropometri dengan hasil berat badan bayi 3.800 kg, panjang badan 56 cm, kulit lanugo sedikit ya, lingkar kepala 34 cm, lingkar dada 35 cm. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, di sini umur kehamilan aterem ya dan semuanya dalam batas normal. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu karena berat badannya juga normal ya. Dan lingkar kepalanya juga semua dalam batas normal. Jadi di sini merupakan bayi baru lahir normal. Jawabannya A. Oke, nomor 9, seorang bayi perempuan lahir spontan 1 jam yang lalu. Hasil anamnesis gerakan aktif, berat badan 2.500, panjang badan 48 cm, pernapasan 50 kali per menit,
usia kehamilan saat lahir 37 minggu, berarti aterem juga ya, dan berat badannya juga normal. Hasil pemeriksaan tidak ada kelainan, hisapnya kuat, refleks menghisap juga bagus, frekuensi jantung 120 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Nah, rencana asuhan yang paling tepat pada bayi tersebut, rawat gabung, B berikan oksigen, C berikan antibiotik, D berikan kortikosteroid, E rawat dalam inkubator. Nah, di sini tidak ada tanda-tanda kelainan ataupun ketidaknormalan, semua dalam batas normal. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A, rawat gabung. Spontan aterem 4 jam yang lalu di puskesmas. Berat badan 2550 gram, panjang badan 50 cm, ASI keluar lancar, hisapan kuat, ya, hasil pemeriksaan menangis kuat, warna kemerahan, gerakan aktif, frekuensi jantung 120 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Ini juga semua dalam batas normal ya. Rencana asuhan apakah yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? Memandikan bayi, ini tidak ya, karena 4 jam yang lalu. Biasanya memandikan itu minimal harus sudah lewat 6 jam. Fitka 1 juga tidak. Fitka 1 itu kan tadi normalnya itu di 1 jam pertama setelah IMD ya. Imunisasi hepatitis B0 itu biasanya setelah Fitka kita berikan 1 jam setelah pemberian Fitka kita berikan imunisasi hepatitis B0. Mendukung pemberian ASI on demand. Ini lebih cocok, lebih tepat. Kenapa? Karena di situ ada keterangan hisapan bayi kuat dan ASI keluar lancar. Nah, jadi di sini jawabannya adalah D, mendukung pemberian ASI on demand. ASI on demand itu adalah ASI, pemberian ASI sesuai dengan permintaan bayi. Jadi tidak dibatas-batasi lagi 2 jam sekali diberi, 2 jam sekali dibangunin, tidak seperti itu. Kapan saja bayinya minta untuk minum ASI diberikan sesuai dengan permintaan bayi. Itu adalah ASI on demand. Tapi kalau misalnya di situ hisapannya lemah dan bayinya tidak kuat menyusu, kita tidak bisa secara on demand. Kita harus berikan dibanguni bayinya untuk tetap mendapatkan asupan ASI yang cukup untuk kebutuhan bayi. Jadi sini jawabannya adalah D, mendukung pemberian ASI on demand.